Karena saya punya big data juga. Kita periksa, begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, nggak tahu di tempatnya siapa. Kemudian saya lihat, loh kok Pak Luhut kok bisa 110 juta. Saya begitu selesai dengerin itu, saya kumpulkan teman-teman. Ayo kita lihat di big data, kita kupas. Pagi-pagi jam 5:30 itu sudah ketemu bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu nggak benar. Big data 110 juta, nggak ada. kemudian mayoritas mendukung dan lain sebagainya. Enggak. Berarti berita bohong. Iya, itu berita bohong, itu bahaya tuh. Itu kalau ada yang jeli itu bisa masuk dilaporkan ke polisi itu. Saya ingin tanya Pak, ini kok terkesan DPD kok keras? Pertama ketua DPD-nya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya langsung aja lah. Ya, sebetulnya, terutama terkait dengan isu 3 periode misalnya. jadi sebetulnya bukan keras ya. Saya ini saya selalu punya prinsip. Prinsip saya itu adalah menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tahulah bahwa konstitusi kita itu selalu mengatakan 2 periode. Kalau 2 periode ya tetap kita bersikukuh kita di 2 periode. Kemudian kalau ada seperti yang disampaikan Pak Luhut bahwa ini masyarakat 110 juta minta 3 periode, minta perpanjangan. Nah, menurut big datanya beliau akhirnya membuat saya terusik karena saya punya big data juga. Oke. Kita periksa, begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, nggak tahu di tempatnya siapa. Kemudian saya lihat, loh kok Pak Luhut kok bisa 110 juta. Saya begitu selesai dengerin itu, saya kumpulkan teman-teman. Ayo kita lihat di big data, kita kupas. Pagi-pagi jam 5:30 itu sudah ketemu bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu nggak benar. Bahwa kita tahu bahwa orang yang berbicara ini malah rata-rata berbicara soal minyak goreng. Itu ada 3,5 juta. Bicara masalah, itu pun cuma 3,5 juta? Iya, minyak goreng. Jadi berkecimpung situ. Yang bicara masalah pertundaan itu sama sekali nggak ada. Ada kecil sekali. Apalagi kalau dibilang big data 110 juta nggak ada. Kemudian mayoritas mendukung dan lain sebagainya. Nggak ada. Berarti berita bohong. Iya, itu berita bohong, itu bahaya tuh. Itu kalau ada yang jeli itu bisa masuk dilaporkan ke polisi itu. Laporkan ke polisi. Karena banyak sekali orang yang dianggap melaporkan menyampaikan berita bohong. Tapi begini, kan orang melihat ini, saya mau frankly speaking nih, kalau sama orang Jawa Timur, apalagi kelahiran Makassar ya? Saya lahir, bapak saya, ibu saya orang Bugis asli. Bugis asli. Kemudian lahir? Beliau ada di Jakarta, saya lahir di Sinkarulus di Jakarta. Oh, Sinkarulus. Ada lagunya itu? Ya, tanggal 10 Mei 59. 10 Mei 1959. Ya, sebentar lagi 10 Mei ya. Tahun 64 itu saya pindah ke Jawa Timur di Surabaya karena bapak saya jadi dosen di Universitas Erlangga. Jadi saya tidak pernah besar di Makassar, saya justru besar di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jadi walaupun beliau ini orang Bugis apa? Bone? Bintang, Enrekang. Oh, Enrekang ya, Bugis Enrekang, tapi beliau ini lahir di Jakarta dan kemudian besar di Jawa Timur. Surabaya ya, Jawa Timur. Jangan heran kalau bahasa Jawa Timurannya itu medok sekali. Kalau marahin orang enak kalau pakai bahasa Jawa Timuran. Tadi dibilang, ini gobloknya kok nggak sembuh-sembuh. Tapi bahasa Jawa ya. Nah, tapi begini Pak Lanyala ya, saya kan nggak mau basa-basi juga. Ini kok Pak Lanyala tuh ada tuh, Lanyala apa itu? Akademia bersama untuk kebaikan. Yeah. Tapi orang memana itu ini Pak Lanyala sedang kampanye nih untuk 2024. Ini Lanyala Akademia ini sudah ada 20 tahun yang lalu, jangan salah.
Jadi dia memang bergeraknya di bidang sosial. Kita banyak bantu memberikan bantu anak biaya sekolah, kemudian kita bantu-bantu. Ya pokoknya sosial lah, itu nggak usah saya sebutkan. Intinya itu. Jadi kalau memang sudah 20 tahun yang lalu bahwa ini dipersiapkan untuk kampanye sekarang, ya salah. Ini nggak usah dianggap itu. Tapi kan ini kan kita frankly speaking juga ya, karena di Refli Harun Channel ini kan harus apa adanya. Banyak calon yang sudah mendeklarasikan atau dideklarasikan, ya pura-pura itu kan orang lain, padahal dia juga yang biasa secara itu. tidak langsung kan. Tapi saya baca Lanyala juga mendeklarasikan, paling tidak saya lihat di Bogor. Kemudian kalau yang lain kan deklarasinya kan capres. Kalau saya deklarasinya presiden 2024. Bedanya apa? Mereka cuma calon aja. Calon, saya presidennya. Jadi sama daerah sekalian ya. Nah tapi ini bocoran ini berarti. Jadi kalau mau mau deklarasi itu jangan deklarasi capres, deklarasi presiden. Gitu. Artinya yang ditunggu tinggal pengambilan sumpahnya doang. Iya, kita tinggal menjemput takdir aja. Nah, tapi kan begini. Oke, menjemput takdir kan kita bicara tadi yang hablum minallah ya kan? Vertikal. Saya tahu Pak Lanyala orangnya apa ya istilahnya tirakatan lah ya. Suka sekali yang hal-hal yang berbau spiritual. Tapi kan kita ingin material juga dong. Materialnya adalah presidensial threshold itu kalau tetap 20%, slotingnya kan nggak banyak, Pak. Betul. Iya. Tapi jangan salah. Iya. Kalau yang namanya takdir, misalkan takdir itu ditakdirkan oleh Allah saya yang jadi presiden, itu semua kecil. Jangankan 20%, 50% pun kecil. Pasti ada jalan keluar. Mentok di sini nanti dikasih ke jalan sini, mentok di sini jalan sini. Mau dihalang-halangi. Kalau memangnya sudah takdirnya Lanyala jadi presiden, mau dihalang-halangi kayak apa? Nggak akan bisa. Wah, ini menarik sekali ini untuk judul. Kalau bukan takdirnya, mau didorong-dorong kayak apa aja, tetap nggak akan jadi. Nah itu, jadi nggak usah khawatir. Kita tidak khawatir kan? Iya. Tapi masalahnya orang tanya, kendaraan politiknya di mana? Apa nanti sudah... Gusti Allah yang cariin. Gusti Allah. Tapi belum ada pembicaraan dengan partai politik. Saya belum. Nanti pada saatnya partai politik akan bicara sama saya. Jadi pada saatnya partai politik yang akan bicara, bukan Pak Lanyala, ya kan? Yang ini. Nggak enak bilang, Bang. Kayaknya enak bilang abang aja, tapi abang juga nggak cocok ya. Cocok aja. Mas juga boleh. Mas. Pak Ketua aja, Pak Ketua ya. Boleh. Jadi Pak Ketua ya, bagaimanapun ini kan beda nih performa politiknya. Kalau dulu saya ini kan termasuk pengamat DPD juga. Itu biasanya ketua DPD itu sangat berkompromi sama presiden. Ini saya copot kacamata aja, sudah tidak silau. Kemana-mana selalu ikut presiden. Ini mohon maaf nih ketua-ketua DPD ya. Apalagi kalau keluar negeri pakai yang namanya Air Force One, RI1 ya kan. Nah, kok ketua DPD ini jarang, bahkan saya tidak lihat jalan bareng Presiden Jokowi di IKN misalnya atau di tempat-tempat lain yang presiden muncul di sana. Jadi begini, saya itu kalau ketemu sama presiden secara formal kita nggak bisa ngomong apa-apa, ngomong 1-2 aja. Sedangkan saya pada saat saya dilantik tanggal 1 tahun 2019, tanggal 1 Oktober, itu saya sudah sengaja mewakafkan diri saya untuk rakyat. Saya disumpah, saya terpilih menjadi ketua DPD dan saya disumpah oleh Al-Quran atas nama Allah. Di situ saya harus membela rakyat, menerima aspirasi dari daerah. Sejak itu saya keliling seluruh Indonesia, keliling juga di kabupaten kota, menerima aspirasi dari masyarakat. Aspirasi ini numpuk di DPD. Saya serahkan aspirasi saya melalui Menseknek untuk disampaikan Pak Presiden, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Ini sudah sekian lama. Satu waktu saya kembali lagi ke daerah, jadi ditanyain, Pak aspirasinya yang dulu saya serahkan ke Bapak bagaimana? Saya bilang, sudah saya serahkan, saya belum sempat ngomong sama Presiden karena saya ketemu. Loh, Bapak tidak sempat ngomong sama Presiden gimana Pak? Bapak foto-foto terus di sebelahnya Presiden kok saya lihat. Gimana tuh? Kan akhirnya saya jadi mikir, waduh,
Entar dikiranya saya ini ngomongin aspirasi mereka, padahal saya ini belum ngomong, belum sempat. Karena acara formal. Karena acara formal. Sedangkan saya sudah minta waktu ke Pak Jokowi sampai sekarang. Yang namanya Pak Jokowi itu kan terserah dari Menseknya yang ngatur jadwal. Iya. Nah, sampai sekarang kalau nggak ada jadwalnya, kalau ketemu sama saya bilang, oh iya Pak jalan nanti saya. Itu sejak kapan minta bertemu sudah. dengan Presiden? Sering lah. Enggak, maksudnya sejak mulai setelah terpilih. Oh iya, Terpilih waktu itu sebagai ketua. masih lancar lah. Oke. Kita masih lancar ketemu sama Pak Jokowi, tapi nggak tahu akhir-akhir ini. Ya mungkin karena dengar saya mau jadi presiden itu mulai ada yang halang-halangi. Oke. Ya mungkin ya, yang kita nggak tahu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.